Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Nah, apa kabarnya nak? Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Ustazah doakan anak-anak ustazah semuanya selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita masuk pada materi baru, bab baru ya sayang ya. Nah, sebelumnya marilah kita membaca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, sebelum belajar ustazah kembali mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatannya nak, selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker saat di luar rumah ya nak ya. Sering-sering cuci tangan ya, harus sering-sering mencuci tangan dan menjaga kesehatannya ya. Banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan kita. Baik nak, hari ini kita masuk pada bab 6, akhlak berkasih sayang. Nah, anak-anak ustazah silahkan yang memiliki bukunya nak dibuka halaman 12, akhlak berkasih sayang. Nah, kita nak sebagai umat muslim ya, segalanya telah diatur di dalam Islam. Nah, Islam sudah mengatur semuanya dalam hidup kita ya. Sudah ada aturan-aturannya nah ya. Termasuk kita juga kepada sesama, bagaimana akhlak kita kepada sesama, akhlak kita berkasih sayang kepada sesama juga sudah ada aturannya ya nak ya. Nah, anak yang soleh dan solehah adalah anak yang memiliki rasa sayang kepada sesama ya. Nah, anak yang soleh itu pasti selalu menyayangi, mengajak teman-temannya juga untuk saling sayang dan menyayangi, saling berkasih sayang ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk berlaku demikian ya nak ya. Nah, kita jika Allah yang sudah memerintahkan, maukah kita menentangnya nak? Tentu tidak ya nak ya. Segala yang telah Allah perintahkan ya harus kita taati sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah ya nak ya. Untuk balasannya adalah surga. Nah, selain itu juga akhlak berkasih sayang juga telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita ya nak ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, man la yarhamu la yurham ya. Man la yarhamu la yurham. Artinya, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Nah, anak-anak ustazah, mau tidak disayangi? Mau? Tentu tidak ya nak ya. Nah, pintar. Jadi, agar kita disayangi maka kita harus juga menyayangi. Dengan kita menyayangi maka kita akan disayangi ya nak ya. Jadi kita menyayangi, kita pun akan disayangi. Nah, seperti kita dalam sesama keluarga, kita menyayangi adik, menyayangi abang, menyayangi kakak, maka tentu kita juga akan disayangi sama abang, sama kakak ya nak ya, disayangi sama adik ya. Karena kita sudah menyayangi mereka ya. Jadi kita pun akan disayangi. Nah, itu
perintah dari Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah telah bersabda, ya. Nah, sabda Rasulullah yang artinya kamu dapat melihat orang-orang mukmin itu saling menyayangi dan mencintai serta bersikap lembut antara sesama, ibarat sebuah jasad. Nah, ibarat sebuah badan ini, Nak. Sebuah badan, ya. Kita saling menyayangi nih, ibarat sebuah badan. Apabila satu yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit, ya, dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi kita dengan mukmin yang lain itu harus saling sayang dan menyayangi, cinta dan mencintai serta bersikap lembut, ya. Karena kita diibaratkan sebuah jasad, ya. Satu mukmin dengan mukmin lain itu ibarat sebuah jasad, ibarat sebuah satu tubuh, ya, satu tubuh. Nah, anak-anak Ustaz apabila sakit pasti merasakan, apabila satu anggota tubuh kita yang sakit, maka akan merasakan sakit yang lainnya, ya kan? Nah, oleh karena itu kita diibaratkan, kita dengan mukmin lainnya diibaratkan sebuah jasad. Nah, kemudian contoh sikap kita sayang antar sesama itu contohnya adalah banyak, ya, Nak, ya. Nah, salah satu diantaranya itu memaafkan orang lain, ya, Nak, ya. Berarti kita dengan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita itu bukti sayang kita kepada mereka. Nah, anak-anak ustazah, jika kalian berteman, ya, ada temannya misalnya salah dan meminta maaf, maka harus dimaafkan, ya. Itu sebagai bukti bahwa kita menyayangi teman kita, ya. Kita memang harus menyayangi sesama teman, ya, Nak, ya. Karena itu akhlak kita dianjurkan untuk berkasih sayang, ya. Kemudian contoh lainnya, sikap lainnya adalah menolong orang yang membutuhkan bantuan. Jadi, apabila ada yang meminta tolong kepada anak-anak ustazah ini yang soleh dan solehah, apabila ada yang meminta tolong kepada kalian, Nak, maka harus kalian bantu, harus kalian tolong, ya. Nah, karena orang yang meminta bantuan itu tandanya mereka lagi butuh untuk dibantu, maka harus kita bantu. Kemudian selanjutnya memberi makan orang yang kelaparan. Nah, jadi apabila melihat orang yang sedang kelaparan, maka selayaknya kita harus menyayanginya. Dengan apa kita menyayanginya? Dengan kita memberinya makanan, ya, Nak, ya. Jadi apabila melihat orang lapar, berilah ia makan. Jangan dibiarkan orang kelaparan itu kita melihatnya, kita mampu untuk membantunya, namun kita biarkan saja. Itu tidak boleh, ya, Nak, ya. Apabila kita mampu untuk membantu, ada yang kita akan beri kepadanya, maka kita berikan, ya, sayang, ya. Ya, itu tanda bukti kita menyayangi sesama. Jangan membiarkan orang lain kelaparan sementara kita kenyang. Orang lain ada yang kelaparan, itu tidak boleh. Kemudian sikap selanjutnya, perilaku selanjutnya menghibur orang yang sedih. Nah, apabila orang yang ditimpa musibah atau orang yang sedang bersedih, ya, maka harus kita hiburlah ia agar ia sedikit melupakan kesedihannya, ya. Nah, dengan terhibur maka kita menyenangkan hati orang yang sedang sedih. Nah, kita menyenangkan hatinya tentu dapat pahala. Nah, ya, itulah cara kita menyayangi sesama. Kemudian mengobati orang yang sakit. Nah,
apabila ibu, umi, ya, bunda, misalnya anggota keluarga kita atau ayah lagi sakit, apa yang kalian lakukan, nak? Nah, ikut mengobati. Kita ikut mengobati ayah, ibu, ya. Nah, ikut ditemani ayah dan ibu, ya, nak, ya. Nah, kenapa? Karena itulah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, harus berbuat baik terutama kepada ibu dan bapak, ya, nak, ya. Kepada ibu dan ayah itu wajib kita, nak, ya. Wajib kita berbuat baik kepada mereka, ya. Nah, jangan ada yang membantah kedua orang tua. Hal yang wajib kita berkasih sayang itu kepada kedua orang tua kita, ya, nak, ya. Kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita tidak menyayangi orang tua kita, ya. Jangan sampai ketika orang tua marah kita malah membantahnya, menjawabnya, itu tidak boleh. Apabila orang tua menasehati kita membantahnya, itu tidak boleh. Nah, orang tua menasehati kita dengar, kita taati, kita patuhi, ya, nak, ya. Dan kita jalankan apa yang sesuai yang sudah orang tua perintahkan, selama itu perintah yang baik, ya, nak, ya. Nah, jadi akhlak baik ini, akhlak berkasih sayang ini terutama kepada kedua orang tua kita, ya, nak, ya. Harus kita berkasih sayang sama kedua orang tua, ya. Kemudian keluarga kita, ya, nak, ya. Dan kerabat dekat kita, orang sekeliling kita, ya. Kemudian, nah, berkasih sayang itu juga tidak hanya kepada manusia, ya, tidak hanya kepada manusia. Terus kepada siapa, Ustazah? Nah, pintar. Nah, kepada hewan juga, nak, ya. Kepada hewan kita harus saling berkasih sayang. Kita harus menyayangi, maksudnya, ya. Kita harus menyayangi hewan. Apabila ada kucing lapar, kita beri makan. Nah, seperti ada kisah dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kisahnya adalah ketika seseorang berjalan. Nah, ada orang yang berjalan, kemudian di tengah perjalanan orang ini kehausan. Nah, ia pun turun ke sumur dan meminum airnya. Nah, saat dia berjalan, dia haus, kemudian dia turun, ada sumur di bawah, maka ia turun ke sumur tersebut dan mengambil airnya. Setelah itu dia keluar lagi dari sumur tersebut, ya. Dia keluar dari sumur tersebut dan dilihatnya ada seekor anjing. Seekor anjing. Anjing itu kenapa, nak? Anjing itu dia kehausan. Dia menjulurkan lidahnya, ya, tanda dia haus, nak. Dia menjulurkan lidahnya, kemudian menjilat-jilati tanah. Nah, itu tanda dia saking dia haus sekali, ya. Saking hausnya. Dia sudah sangat kehausan, ya, nak, ya. Makanya dia menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilati tanah. Melihat anjing tersebut seperti itu, orang itu berkata, orang yang minum tadi, nak, dia berkata, sungguh binatang ini kehausan seperti yang aku rasakan, ya. Jadi orang tersebut, dia melihat anjing tersebut, dia merasa, nah, tadi barusan saya seperti ini, saya merasakan apa yang dirasakan oleh anjing tersebut. Maka orang itu mengisi air memakai sepatunya. Diambilnya sepatunya, nak. Nah, dibukanya sepatunya, maka diisinya air, dimasukkannya ke dalam sepatunya, ya. Dan menahannya dengan mulutnya, lalu memanjat ke atas dan meminum air dan memberi minum anjing itu, ya. Nah, mengisi air ke sepatunya dan menahannya dengan mulutnya, lalu memanjat ke atas dan memberi minum anjing itu. Jadi orang tersebut dia memberi minum anjing yang sedang kehausan memakai sepatunya. Kemudian Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Nah, bahkan kita berbuat baik kepada seekor anjing pun, nah, anjing yang lagi mengalami
butuh bantuan ya nak ya, mengalami kehausan yang sangat butuh bantuan untuk minum ya. Maka orang ini membantunya, maka Allah mengampuni dosanya ya. Nah, itulah tadi keutamaan kita berkasih sayang kepada sesama, bahkan kepada seekor anjing pun itu utama ya nak ya. Kemudian sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dalam mengasihi binatang?" Ya, maksudnya apakah kita akan mendapatkan pahala dari kita berbuat baik kepada binatang? Maka Rasulullah pun menjawab, "Pada setiap yang berhati basah ada pahala." Maksudnya berhati basah adalah hatinya hidup ya. Berhati basah maksudnya hidup, makhluk hidup, sesuatu yang hidup. Kita berbuat baik kepada sesuatu yang hidup, maka itu ada pahalanya. Jadi nak, tidak akan ada perbuatan baik itu yang sia-sia. Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia apabila kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang sudah Allah dan Rasulullah ajarkan ya nak ya. Maka akan ada pahala dari kita mengasihi sesama. Nah, itu tadi nak pelajaran kita dan sepenggal kisah dari pentingnya berkasih sayang. Nah, terima kasih anak-anak ustazah yang sudah menonton video dari ustazah. Ustazah harapkan pembelajaran kita bermanfaat untuk anak-anak ustazah sekalian. Diamalkan ya nak ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan telah menonton video dari awal hingga akhir. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ